Pengumuman pembatalan kelulusan seleksi administrasi CPNS Promasi tahun 2024. Pencatatan nama serta KTP baru diketahui ketika menjelang proses pendaftaran P3K 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin akan bagikan beberapa informasi penting buat rekan-rekan semua. Nah, ini sangat penting buat rekan-rekan yang ingin mendaftar P3K juga. Nah, kenapa teman-teman ya? Di sini admin ingin menyampaikan bahwa banyak rekan-rekan kita atau honorer yang terancam gagal untuk seleksi P3K karena NIK ya, karena NIK peserta itu terdaftar sebagai pengurus partai politik. Seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya, nanti admin akan perlihatkan cara untuk mengecek apakah kita masuk dalam pengurus partai politik atau tidak. Nah, itu yang hal yang penting teman-teman ya. Dan oke, yang pertama di sini kembali admin akan menyampaikan bahwa terdapat hasil kelulusan peserta yang sebelumnya NMS ya, memenuhi syarat menjadi TMS. Nah, kita mendapatkan informasi terbaru peserta yang memenuhi syarat menjadi TMS. Oke teman-teman ya. Nah, ini surat penyesuaian jadwal yang telah dikeluarkan oleh BKN sebelumnya. Dan jika kita lihat jadwal yang ada di sini terkait dengan masa sanggah dan jawab sanggah, ini sudah teman-teman ya, untuk melakukan sanggah ini sudah masuk di hari terakhir. Hari terakhir untuk melakukan sanggah. Dan untuk menjawab sanggahnya itu terakhirnya nanti di hari Selasa teman-teman ya. Hari Selasa. Ini sudah penutupan. Pokoknya pengumuman yang keluar di hari Selasa nanti, apakah teman-teman itu lolos atau tidak. Nah, itu sudah fix di situ. Namun teman-teman ya, admin sayangkan ternyata rekan-rekan yang memenuhi syarat ternyata ada yang dibatalkan kelulusan administrasinya. Nah, kita akan melihat bersama-sama teman-teman ya. Tapi admin berharap semoga bukan rekan-rekan yang ada menonton ya, yang bukan menonton sekarang terdaftar di sana. Oke, kita cek bersama-sama. Salah satu Pemda, lebih tepatnya dari pemerintah Kabupaten Lumajang, teman-teman ya. Nah, di sini jelas sekali mengeluarkan suatu surat terkait pembatalan. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan terkait pembatalan kelulusan seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Lumajang. Nah, jadi teman-teman yang dari Lumajang simak baik-baik ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa berdasarkan pengumuman nomor 800 sekian tahun 2024 tentang hasil seleksi administrasi CPNS pemerintah Kabupaten Lumajang formasi tahun 2024, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut. Terdapat pelamar CPNS yaitu atas nama ada Wardah, Nadia, Rizka, dan seterusnya teman-teman ya. Dengan nomor peserta misalnya Wardah 2465 sekian. Nomor pesertanya. Ini ada 12 peserta. Ada 12 peserta. Di poin kedua dikatakan bahwa yang mana setelah melalui pengecekan ulang. Nah, ini dicek kembali teman-teman ya. Terdapat syarat yang tidak terpenuhi atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernomor 320 tahun 2024. Nah, di sini diinformasikan bahwa alasan pembatalan kami cantumkan dalam lampiran pengumuman ini. Nah, nanti kita cek teman-teman ya. Berkenaan dengan hal tersebut dikarenakan terdapat keterangan atau data yang tidak sesuai dengan ini, kami membatalkan kelulusan seleksi administrasi yang bersangkutan menjadi tidak lulus alias TMS. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Nah, ini dikeluarkan pada tanggal 19 September teman-teman ya. Oke, kita cek. Nah, kita cek ini nomor peserta, mungkin maksudnya nomor registrasi teman-teman ya. Oke, ini nama-nama dari 12 peserta tersebut dan jabatan yang dilamar. Nah, kenapa? Kalau teman-teman ingin mengecek, harus dicek itu nomor registrasi. Kenapa? Karena nama bisa saja sama teman-teman ya. Tapi kalau nomor registrasi pendaftaran itu tidak ada yang sama. Jadi teman-teman itu kalau misalnya namanya Wardah, jangan berkecil hati dulu, dicek kembali terkait nomor registrasinya. Kalau di sini nomor peserta yang dikatakan nomor peserta ya. Misalnya nama pelamar adalah Wardah, jabatan yang dilamar auditor ahli pertama. Nah, lokasi penempatan yang dilamar inspektorat daerah. Alasan pembatalan,
prodi pelamar D4 keuangan. Tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, yang dipersyaratkan adalah D4 akuntansi. Nah, ini pentingnya ketika teman-teman harus melakukan pertanyaan ya, bertanya kepada admin daripada media sosial resmi yang teman-teman tuju. Jadi yang diminta di sini adalah D4 akuntansi, tapi dia itu melamarnya dengan D4 keuangan. Nah, ini sudah pasti di TMS kan ya. Terus ada Nadia Rizka, dia itu jabatan yang dilamar pembina jasa konstruksi ahli pertama. Lokasi penempatannya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Nah, ini ya. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Di sini dia itu menggunakan D4 jaringan telekomunikasi digital. Tidak sesuai. Yang diminta adalah D4 teknik elektro. Oke, lanjut lagi kita lihat. Nah, di sini ada Fahri, perencana ahli pertama, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dia melamar S1 dengan S1 manajemen dakwah. Sedangkan S1 manajemen dakwah, sedangkan yang dipersyaratkan adalah S1 manajemen. Mungkin maksud daripada beliau karena di sini ada manajemen ya. Mungkin maksudnya serumpung, mungkin maksudnya dengan S1 manajemen karena beliau punya S1 manajemen dakwah. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Penguji kendaraan bermotor Dinas Perhubungan, pendidikan pelamar madrasah aliyah. Nah, sedangkan yang diminta adalah SMA, sekolah menengah atas ilmu pengetahuan alam. Nah, ini ditetapkan secara jelas bahwa yang diminta itu SMA IPA. Kalau misalnya yang diminta SMA IPA garis miring MA garis miring SLTA, mungkin masih bisa masuk teman-teman ya. Nah, tapi kalau disebutkan secara spesifik, misalnya SMA IPA titik, itu tidak bisa teman-teman ya. Nah, ini dibatalkan. Oke, nah ini. Oke teman-teman ya. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang akan mendaftar P3K. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar P3K, perhatikan baik-baik hal ini. Nah, kita mendapatkan informasi bahwa marak nama para tenaga honorer. Ini salah satu Pemda ya di Banten, dicatut parpol atau partai politik terancam gagal daftar P3K. Kenapa? Karena memang di surat pernyataan pelamaran, dan itu selalu ada di setiap tahunnya, bahwa peserta itu tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Ini ya, tidak boleh terlibat politik praktis begitu. Tidak boleh teman-teman ya. Nah, ini disampaikan pada 20 September. Nah, oke, kita lihat bagaimana kasusnya. Tenaga honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Banten tengah ramai diterpa. Wow, permasalahan nama serta kartu tanda penduduknya diduga dicatut partai politik. Nah, ini mungkin teman-teman kita ini pada pemilu sebelumnya mungkin pernah ikut serta sebagai tim sukses atau apa teman-teman ya. Pernah jadi tim ses. Pencatutan nama serta KTP baru diketahui ketika menjelang proses pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Nah, Ketua Forum Tenaga Honorer Banten, Taufik Hidayat mengatakan, pencatutan baru diketahui ketika pegawai non-ASN memeriksa data masing-masing. Banyak sekali tenaga honorer yang namanya dicatut di berbagai parpol. Nah, meskipun kasusnya ini ditemukan di Banten teman-teman ya, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman di daerahnya atau yang lagi menonton video ini yang ingin mendaftar P3K, mungkin namanya juga dicatut. Mungkin ya, tapi admin berharap semoga tidak. Nah, bagaimana caranya Min untuk mengetahui apakah kita dicatut seperti teman-teman di sana atau tidak? Caranya sangat mudah, teman-teman ya. Nah, caranya sangat mudah teman-teman ya. Teman-teman silahkan buka browser yang sering teman-teman gunakan, bisa Chrome, bisa aplikasi apa yang biasa ya. Biasa teman-teman gunakan baik di laptop maupun di handphone. Di handphone lebih bagus teman-teman ya, lebih praktis. Nah, teman-teman silahkan klik di bar pencarian itu info.pemilu.kpu.go.id pemilu. Atau Sipol ya, bisa juga mengetik Sipol NIK. Bisa juga mengetik Sipol NIK. Setelah itu akan keluar seperti ini. Cek anggota dan pengurus partai politik calon peserta pemilu. Kok begitu yang muncul Min? Nah, itu muncul nanti di sini teman-teman masukkan NIK-nya, apakah Anda terdaftar sebagai anggota dan pengurus partai politik.
silahkan masukkan NIK yang dicari. Jadi teman-teman ya, teman-teman silahkan masukkan NIK-nya di sini. Silahkan masukkan NIK-nya di sini. Terus ini jangan lupa di checklist. Jangan lupa di checklist teman-teman ya. Wah, harap berhati-hati terkait hal seperti ini. Harap berhati-hati karena ini teman-teman bisa saja gagal dalam pendaftaran seleksi P3K. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.